Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali melalui channel YouTube ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kali ini saya akan berbagi trik, yaitu trik super cepat membuat soal pilihan ganda di Google Formulir. Dan saya yakin cara yang saya sampaikan ini yang paling cepat dan super cepat, dan insya Allah tidak ada yang buat sebelumnya. Langkah-langkah dalam membuat soal di Google Formulir, pertama yaitu kita membuat soal di Microsoft Word seperti biasa, tetapi di sini bedanya pertama yang kita harus atur adalah marginnya. Marginnya standar normal seperti ini 1:1. Kemudian orientasinya portrait, di sini 2 page per sheet. Kemudian papernya adalah 10x16, 15x24. Nah, ini tergantung, dan nanti kalau nggak muncul ukuran kertasnya ini, silahkan atur sendiri ukurannya seperti ini atau disesuaikan. Baik, kita akan buat di sini. Ini kita lihat. Di sini kita atur layoutnya. Nah, ini sudah marginnya 1:1. Kemudian di sini 2 page per sheet. Kemudian paper ini 10x16 sama 15. Kemudian oke. Selanjutnya kita tinggal buat soal seperti biasa. Ini biar cepat, saya akan ambil dari contoh soal yang saya buat di sini. Misalkan di sini adalah limit fungsi tangan yang saya buat. Kita akan praktekkan membuat 10 soal. 10 soal kita kopas aja sembarang di sini sampai 10 soal. Kurang lebih sampai di sini. Oke, kita copy paste di sini, Ctrl V. Nah, di sini berarti di sini ada 10 soal pilihan ganda. Jadi 10 soal pilihan ganda yang sudah kita punya di sini. Nah, ada 10 soal pilihan ganda. Di sini kita buang aja nomornya di atas biar tidak kelihatan. Oke, jadi soalnya limit fungsi tangan. Jadi soalnya seperti ini. Selanjutnya setelah kita soal seperti ini kita buat, kita simpan, misalkan di sini saya simpan di bank soal adalah misalkan soal matematika. Oke. Setelah disimpan, kemudian langkah selanjutnya convert soal tersebut menjadi bentuk PDF. Ini bisa dua cara, bisa menggunakan laptop atau menggunakan link ini. Nanti berikan Bapak Ibu link. Kalau kita pakai laptop, di sini save as, di sini bisa langsung save PDF. Silakan nanti di save dalam bentuk PDF. Tapi yang di sini yang saya akan praktekkan adalah menggunakan linknya. Kita coba klik linknya di sini.
Kita klik linknya di sini. Kemudian kita tarik tadi filenya, soal yang tadi ini, soal matematika. Kita drag, taruh di sini. Maka akan menjadi PDF, convert to PDF. Jadi buat kita convert ke PDF. Setelah itu kita download hasilnya. Selanjutnya, setelah kita memiliki soal PDF-nya dalam bentuk PDF-nya, selanjutnya convert soal tadi yang PDF menjadi gambar atau image JPEG di sini. Silakan nanti diklik saja. Nah, di sini PDF to image. Kemudian kita cari tadi yang hasil downloadannya, soal matematika. Nah, ini kita drag menjadi unggah di sini. Sekali lagi sini ulangi. Jadi soal matematika tadi kita yang PDF kita jadikan file di sini. Jadi dalam bentuk gambar. Selanjutnya kita unduh soal tersebut. PDF atau image-nya ini kita cari di unduhannya. Nah, PDF to image, kita lihat. Nah, ini soal matematika. Kita ekstrak file. Nah, sudah. Nah, ini kita sudah dapat soal matematika. Ini 10 soal dalam bentuk Word. Setelah kita convert menjadi bentuk gambar, selanjutnya upload file tadi yang gambar itu ke Drive. Oke, kita masuk ke Drive. Misalkan di sini kita buat folder baru. Misalkan di sini soal matematika. Soal matematika. Kita klik di sini. Masuk ke drive kita. Tadi soal yang ada di sini kita blok semua di sini, kemudian kita tarik, tekan kontrol, kemudian arahkan ke sini semua, lepas di sini. Nah, kita tunggu, kemudian di sini sudah terlihat ada 10 soal sudah berhasil diupload. Oke. Setelah diupload, maka langkah selanjutnya kita buat Google Formulir. Bagaimana caranya? Ini sudah biasa mungkin Bapak Ibu. Jadi klik di sini baru, kemudian lainnya, ini Google Formulir. Nah, silakan di sini Google Formulir. Setelah itu, setelah masuk, kita atur dulu Google Formulirnya. Ini pada bagian umum, batasi 1 tanggapan, kemudian pada bagian presentasi, di sini acak aturan pertanyaan, jadikan kuis. Oke, lanjut. Kita atur di menu setelan ini, kita atur dulu pada menu umum, kita atur di sini batasi ke 1 pelanggan.
biar nanti satu tanggapan, biar nanti siswanya cuma satu kali menjawabnya. Untuk presentasi terserah di sini pilihan, mau acak urutan pertanyaan boleh, silahkan. Hanya ini aja yang paling ingat. Jadi soalnya nanti yang tampil ke murid itu berbeda-beda. Dan ini yang paling penting adalah jadikan kuis. Bagaimana nanti opsi kuisnya? Nanti di sini segera setelah pengiriman. Jadi nilai nanti akan muncul setelah siswa mengirim. Kemudian siswa dapat apa responden? Nah, ini kita centang biar nanti tidak dicontek teman yang lain. Jadi yang ditampilkan ke siswa cuma adalah nilai poinnya. Kemudian klik simpan. Setelah itu selanjutnya buat judul soal. Bisa menggunakan materi atau sub materi pokok. Misalkan judul soalnya di sini saya buat soal matematika. Nah, di sini soal matematika. Setelah dibuat seperti itu, maka sekarang atur Google Formulir itu menjadi 3 bagian utama. Pengantar soal, identitas siswa, kemudian naskah soal. Jadi ini membuat 3 bagian. Nah, contoh di sini jadi 3 sub, 1 klik di sini, tambah bagian 3. Jadi ada 3 bagian. Untuk yang halaman pertama, ini deskripsi formulir. Nah, ini saya contohnya. Misalkan deskripsi formulirnya. Di sini saya contoh, ini saya import aja biar tidak usah nulis. Di sini misalkan seperti ini. Deskripsi formulirnya. Jadi untuk bagian awal ini bagian awal, di sini adalah pengantar. Saya hapus ya, biar agak enak nanti. Jadi untuk bagian awal adalah di sini misalkan bacalah doa berikut sebelum mengerjakan soal. Selanjutnya untuk bagian kedua di sini adalah menu identitas siswa. Jadi identitas siswa yang paling utama di sini adalah nomor induk, nama sama kelas. Kita buat pertanyaan di sini, kita buat aja jawaban singkat biar siswanya nulis aja sendiri. Misalkan nama siswa. Kemudian kita tambah pertanyaan. Kemudian ini nomor induk. Kemudian tambah lagi di sini adalah kelas. Selanjutnya kita tambah bagian yang ketiga. Bagian ketiga. Untuk bagian ketiga di sini kita kasih nama naskah soal. Kita kasih nama naskah soal. Kemudian kita buat pertanyaan. Mohon maaf. Nah, di sini kuncinya pada template kita buat template soal terlebih dahulu. Langkah-langkahnya buat format soal. Ini wajib dalam bentuk kisi soal, bukan pilihan ganda. Jadi di sini bukan pilihan ganda, tapi di sini adalah kisi pilihan ganda. Kemudian untuk kolom baris ini bisa kita tulis dengan pilihan jawaban. Pilihan jawaban untuk kolom baris. Sedangkan untuk
kolom di sini, pada menu kolom di sini kita tulis A, B, opsinya C, D, E. Kemudian kita atur di sini batasi 1 pertanyaan per kolom. Kemudian setelah itu duplikasi ini menjadi sebanyaknya soal. Kita akan buat 10. Nah, biar gampang. Nah, kita coba gini aja biar tahu duplikasinya, biar nggak terlambat. Kasih nilai aja di sini. 1 aja koinnya. Kita duplikasi 1 sebanyak 10, 2, 3, 4, 5, 6, sini terus sudah 8, 9, 10. Oke, selesai. Setelah itu selanjutnya kita buka file gambar soal yang tadi kita upload tadi. Kita buka drive-nya. Nah, di sini kan sudah ada menu. Nah, ini kita klik kanan, ganti nama. Kemudian kita blok di sini. Nomor soalnya tidak usah diikuti. Jadi Ctrl C. Jadi di sini blok file tanpa mengetikkan nomor, kemudian tekan Ctrl C. Nah, sudah. Setelah itu baru nanti masuk ke Google Formulir, kemudian klik menu insert gambar, pilih Google Drive, Ctrl V, kemudian tambahkan kalimat nomor soal. Jadi tambahkan kalimat nomor soal, nanti tekan enter, sisipkan dan seterusnya. Jadi kita praktekkan. Jadi ini sudah Ctrl C, oke. Kemudian kita masuk ke Google Formulir kita tadi, soal matematika. Kita dari awal, dari soal nomor 1. Klik ikon gambar di sini, klik. Kemudian pilih Google Drive. Kemudian ini pada menu telusur. Nah, kita Ctrl V di sini. Kita Ctrl V soal matematika. Jadi kita mulai dari 0, 1. Maka akan muncul soalnya ini 0, 1. Dan seterusnya nanti. Kemudian kita sisipkan. Nah, ini sudah muncul. Bisa kita kecilkan atau selesaikan di sini. Setelah itu, nah ini tadi selesai ya. Aturan soalnya tadi. Kemudian setelah selesai kunci jawaban, misalkan ini pilihan jawabannya adalah sini, kan yang benar adalah 4/10 atau 2/5. Berarti jawabannya adalah C, misalnya seperti itu. Dan seterusnya nanti sampai di sini juga lagi di sini. Misalkan di sini Google Drive, ini Ctrl V, soal nomor 2. Kemudian muncul soalnya. Misalkan ini terakhir, misalkan soal nomor 10. Nah, ini soal nomor 10. Klik sisipkan karena ada 10 soal. Nah, di sini jawaban yang betul mana, misalkan kemudian kunci jawaban.
Misalkan yang betul di sini 3/400 berarti B. Kemudian skornya berapa? Oh, misalkan ada 10 soal berarti kan skornya 10/10. Nah, selesai. Lakukan seperti ini sampai habis. Kemudian nanti akan terlihat, kita cek tampilan soalnya seperti apa. Kita cek di sini tampilan soalnya. Nah, seterusnya begini. Nah, ini identitasnya. Nah, nanti soalnya yang akan tampil ke murid bentuknya seperti ini. Jadi nanti murid tinggal mengklik di sini baca soalnya. Nah, ini seperti ini soalnya. Akan tampil seperti ini menu tampilannya. Jadi pas ukurannya. Jadi nanti jawabannya apa di sini. Nah, itu triknya. Kemudian setelah itu baru nanti buat rekapan. Di sini respon. Buat tanggapannya seperti apa di sini. Nah, buat soal matematika. Oke, buat ini untuk membuat rekapannya. Jadi buat rekapitulasi jawaban siswa pada menu respon dengan klik Google Spreadsheet, nah, agar tersimpan di Google Drive. Setelah itu baru nanti kita kirimkan link soalnya kepada siswa. Caranya di sini klik kirim. Nah, di sini penuh tautan. Pada menu tautan di sini. Nah, kita perpendek URL-nya. Nah, kemudian nanti link ini nanti yang dibagikan ke siswa. Jadi kita salin. Dan nanti ini bisa Bapak Ibu nanti share ke grup WhatsApp di kelas atau ke salah satu siswanya. Demikianlah tutorial singkat bagaimana cara cepat membuat soal matematika. Nanti untuk panduan dalam bentuk Word-nya nanti saya akan sertakan di link deskripsi sehingga Bapak Ibu bisa membacanya sendiri nanti file ini. Terima kasih. Begitulah trik bagaimana super cepat membuat soal pilihan ganda di Google Formulir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.